Ya, karena itu biku juga terbatas. Justru dengan keterbatasan ini, dan kalau saya melihat peraturan Sang Buddha ini indah sekali, tidak menjadikan biku ini sebagai figur. Wah, pokoknya demi biku, salah. Kita di dalam dhamma itu demi dhamma. Sehingga biku siapapun juga yang mengajar dhamma, kita akan dengar. Bikunya mati, dhammanya jalan terus. Tapi kalau biku dicari karena kesaktiannya, karena yang aneh-aneh, bikunya mati, tutup viharanya. Karena sudah tidak ada yang bisa menggantikan lagi. Ya, nah karena itu, apakah umat Buddha biku itu boleh meramal? Tidak. Diramal? Bisa. Nah sekarang umat kalau kelihatannya akan menderita, bagaimana ngasih tahunya? Ngasih tahu dengan lambang-lambang seperti tadi. Dan kalau karmanya mendukung bisa, kalau karmanya nggak mendukung kita antu juga sulit. Ya, ini jawabannya, dua pernahnya, sehingga sekarang mungkin bisa Pak Arif menjawab seluruhnya. Terima kasih. Luar biasa, kita mendengar penjelasan yang sangat lengkap. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Arif. Penanya yang pertama tadi Pak Arif, kalau binatang dilihat di mananya ya Pak Arif ya? Apakah wajahnya? Apakah ada garis tangan binatang? Binatang. Apakah bisa dilihat juga seperti garis tangan manusia? Silakan Pak. Kalau dia bisa dengar, mungkin langsung bisa tahu. Kalau dia nggak bisa dengar, mana kita tahu? Kita bilangin dia nggak ngerti. Dia bisa dengar, dia bisa ngomong, langsung kita bilangin, dia paham, dia bisa jalan. Jadi nggak bisa dengar, kita bilangin nggak percuma. Apakah mungkin bisa dilihat seekor anjing misalnya begitu Pak Arif? Anjing ini kalau esok hari atau kapan atau umurnya pendek, mungkin ketabrak mobil dan lain sebagainya. Apakah bisa dibaca dari fisik yang ada pada binatang? Ya. Binatang, ya. Matinya tua. Ya katakan seperti itu. Mati ketabrak. Pak Susanto jawabannya tidak bisa. Pertanyaan yang berikutnya, apakah garis tangan bisa diubah? Diubah secara fisik kelihatannya begitu ya? Pertanyaannya ya. Maksudnya garis tangan diubah dengan orang juga, di laser atau di tato ya, gitu. Baik. Maksudnya tidak bisa. Garis tangan yang bikin Tuhan. Yang bikin Tuhan. Tuhan melihat karma kamu. Karma kamu baik, akan tangan yang baik. Yang bikin garis tangan itu Tuhan. Sorry, maaf ya, saya nggak ngerti agama. Saya juga tahu ada Tuhan tadi. Ya, garis tangan yang bikin Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia bisa bikin garis tangan, nasib orang bisa dibikin oleh manusia. Nasib takdir, nasib di tangan kita. Kagak bisa dirubah oleh siapapun kecuali Tuhan. Terima kasih. Tapi kalau secara fisik garis yang tadinya pendek diperpanjang atau arahnya diubah, apakah itu akan merubah apa yang akan diterima oleh orang tersebut? Jadi secara garis diubah, dipanjangkan, dibengkokkan, apakah orang itu akan menerima hasil yang berbeda juga karena garis tangannya diubah? Tidak. Saya rasa itu yang dibilang sama tadi mungkin ya, kalau saya nggak ngerti mungkin nih tadi Pak bilang, dia udah bikin karma buruk. Tangannya udah benar-benar kenapa dirubah? Dia udah bikin karma buruk, saya rasa hasilnya juga buruk juga kan? Karena itu karma buruk. Tuhan udah kasih segitu, kenapa dirubah-rubah? Mungkin saya juga mau tanya nih. Ya. Kan itu bukan hanya mengubah garis tangan, sebetulnya mengubah wajah juga ada. Hidung yang ambles kemudian ditempel biar mancung, pipi yang kurang tembem tambah dagu. Nah itu apa mengubah karma? Sama Pak, sama tadi jawabannya tadi sama. Tuhan udah kasih segitu, dirubah-rubah, alisnya ditato lah, ya kan? Hidungnya dipakai silikon, jambutnya dipanjangin. Berarti dia nggak percaya kepada takdir Tuhan, ya kan? Dia percaya kepada bilang ditambahin sini bisa hokinya tambah, itu nggak mungkin, nggak mungkin.
Baik. Penanya kedua dari Pak Chandra, apakah garis tangan bisa dibaca dari kecil, dari usia kecil? Oh, mengenai usia kecil, garis tangan itu yang sudah pasti bisa dilihat ketika umur 17. Kalau dia belum umur 17, kelihatannya itu tidak cocok. Karena apa? Kalau saya lihat dari pelajaran saya, kalau belum 17 dia belum bisa bikin karma dia diri sendiri. Karena itu masih dituntun oleh ibu ini. Tapi karma sifat itu bisa dilihat. Tapi kalau karma peruntungan, jodoh dengan apa-apa itu tidak bisa dilihat. Karena kalau udah 17 baru bisa. Coba lihat aja kalau tangan bayi dari umur 1 sampai 7 tahun itu hampir semua tangannya sama, bentuknya sama. Itu nggak bisa ditaksir. Yang bisa ditaksir cocok itu umur 17 ke atas. Chandra, apakah umur seseorang bisa terbaca dari garis tangannya? Silakan Pak Riko. Umur seseorang apakah bisa terbaca dari garis tangannya? Berapa panjang dan sebagainya? Tidak bisa. Tidak bisa kecuali dari awal. Kalau bisa umur orang ditebak dari tangan, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Itu taunya dia punya garis ada tertentu nama. It's great to give. It's a blessing to be able to give. It's better for you to give than to always receive. Ayo, gunakan radio televisi hanya yang berizin. Awasi penyiaran radio televisi. Laporkan segala bentuk pelanggaran. Mari tingkatkan kualitas. Tingkatkan kapasitas insan penyiaran menjadi profesional dan bertanggung jawab. Cegah penyebaran informasi palsu tersebar luas. Sukseskan pembangunan di Jawa Timur dengan siaran berkualitas. Info dan aduan hubungi hotline KPID Jawa Timur berikut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Dama Televisi. Halo pemirsa, apa kabar? Saya berharap Anda selalu sehat dan berbahagia. Kali ini saya ingin berbagi tentang 3 hal utama yang perlu kita lakukan dalam hidup dan membuat hidup lebih bahagia. Pertama, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bila Anda datang dan bersamanya, mata mereka akan berbinar dan tersenyum tulus. Mereka adalah orang-orang yang positif dan mendukung impian Anda. Yang kedua, perlahan adalah langkah tercepat untuk menggapai cita-cita. Tidak ada jalan pintas dalam kehidupan ini. Jalani dan nikmati saja prosesnya. Bila tiba masanya, maka Anda akan berada di puncak kesuksesan. Dan yang ketiga, puncak gunung merupakan dasar dari gunung yang berikutnya. Teruslah mendaki, jangan lekas puas dengan capaian yang Anda raih. Selamat mencoba.
Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda baik-baik saja. Kami kembali hadir menemani Anda yang akan membahas sejarah penemuan permainan bola voli. Yuk kita simak perjalanan permainan bola voli tersebut. Olahraga bola voli termasuk jenis olahraga yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Bola voli termasuk olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Olahraga bola voli dimainkan secara kelompok sehingga ada aturan yang harus dipatuhi agar tercipta sportivitas dan kebersamaan. Bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang biasanya terdiri dari 6 orang di setiap sisi atau tim dapat memukul bola bolak-balik bola terlebih dahulu di stadion lawan. Untuk mencegah hal ini, pemain di tim lawan mengayunkan bola ke atas ke arah rekan satu tim mereka sebelum bola menyentuh alas lapangan. Dalam permainan bola voli, rekan satu tim ini dapat melempar bola kembali ke net atau memukul bola voli kepada rekan setim hingga 3 kali pukulan. Dalam permainan bola voli, rekan satu tim ini dapat melempar bola kembali ke net atau memukul bola voli kepada rekan setim hingga 3 kali pukulan atau passing hingga melakukan lemparan bola voli melewati net ke area lawan. Artinya, pemain bola voli dalam tim hanya boleh menyentuh bola 3 kali sebelum harus dikembalikan melewati ke lawan main. Dalam upaya penyelamatan bola tersebut, pemain bola voli akan melakukan beberapa teknik seperti smash, block, dan sebagainya untuk mempertahankan bola voli agar tidak mati di lahan sendiri. Saat bekerja di YMCA, Holyoke sebagai Direktur Pendidikan Jasmani, Morgan memperhatikan bahwa permainan bola basket ternyata tidak dapat dimainkan sembarang orang. Bagi pria muda dengan energi yang biasa hingga orang dewasa non-atletik ternyata tidak cukup mengimbangi olahraga bola basket. Morgan kemudian berpikir untuk menciptakan sebuah permainan olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak peduli usia atau kemampuan fisik, namun dengan tujuan yang sama dengan bola basket. Akhirnya Morgan mulai mengotak-atik dan menggabungkan beberapa olahraga seperti bola tangan, tenis, dan bulu tangkis. Tentu ditambah dengan beberapa metode sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya di dunia olahraga. Akhirnya Morgan mendapatkan formula permainan olahraga yang menggunakan jaring atau net setinggi 2,5 meter yang membagi lapangan menjadi 2. Olahraga tersebut dimainkan di lapangan dengan ukuran 18 x 9 meter, sehingga bisa dimainkan di mana saja di seluruh negeri. Setelah membuat aturan, Morgan kemudian memikirkan bola yang ingin digunakan. Jika menggunakan bola basket, tentu tidak masuk karena terlalu berat. Morgan kemudian meminta bantuan temannya Spalding dan Bros untuk membuat bola yang pada saat itu berukuran 25-27 inci dan berat 9-12 ons. Bola baru sudah jadi, hal terakhir yang harus dilakukan Morgan adalah membuat nama. Morgan datang dengan Mintonet sebagai nama baru untuk permainannya. Seiring berjalannya waktu, nama Mintonet berubah menjadi volleyball atau bola voli pada 1896. Pada tahun 1916, peraturan mengenai bola voli ditertibkan bersama oleh YMCA dan National Collegiate Athletic Association atau NCAA. Konvensi nasional pertama di Amerika Serikat diselenggarakan oleh Komite Nasional YMCA untuk Pendidikan Jasmani di New York City pada tahun 1922. Asosiasi Bola Voli AS atau USVBA dihadirkan pada tahun 1928 dan diakui sebagai badan pengatur. Olahraga bola voli kemudian diperkenalkan ke Eropa oleh Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia I. Dalam perkembangannya, permainan bola voli semakin banyak diminati.
Akhirnya 13 anggota USVBA mengadakan pertemuan dan mendirikan Federation International de Volleyball atau FIVB. Diadakan di Paris pada tahun 1947 dan dipindahkan ke Lausanne, Swiss pada tahun 1984. Pada akhir abad ke-20, keanggotaannya telah berkembang menjadi lebih dari 210 negara yang jadi anggotanya. Hingga sekarang, olahraga bola voli sendiri berdiri di bawah arahan Federasi Internasional de Volleyball atau FIVB yang merupakan induk organisasi olahraga voli internasional. Kalau di Indonesia, olahraga bola voli ini dibawa oleh naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI. Sampai saat ini, permainan bola voli cukup berkembang di berbagai negara. Salah satunya yaitu Indonesia, yang banyak kita jumpai di berbagai tempat. Begitulah sejarah tentang penemuan bola voli. Terima kasih sudah menonton penemu hari ini. Nantikan penemu yang menarik lainnya hanya di Dama TV. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan kami di Potret Nusantara. Pada Potret Nusantara hari ini, kami akan membahas candi di Indonesia yang cukup terkenal karena keindahannya, yaitu Candi Borobudur. Yuk simak video kami. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila.
Candi Borobudur merupakan susunan binaan atau buatan manusia yang terbuat dari batuan vulkanik yang terbentuk karena proses alam berwarna putih keabu-abuan. Batuan vulkanik ini kemudian diolah oleh manusia masa lalu hingga membentuk sejumlah balok batu berukuran rata-rata 25 x 35 x 45 cm. Bentuk bangunannya merupakan bangunan berundak yang merupakan pengembangan dari bangunan periode prasejarah. Dena di bagian dasarnya berbentuk segi 4 bujur sangkar berukuran 125 x 125 meter. Tinggi bangunan sekarang dari permukaan tanah hingga puncak stupa induk 34 meter dan terdapat tangga naik ke 4 sisi candi. Candi Borobudur dibangun di atas sebuah bukit yang sebagian lapisan tanahnya merupakan tanah uruk pada ketinggian 270 meter di atas permukaan laut. Struktur Candi Borobudur ini terbagi atas 3 bagian yang terdiri dari 9 tingkat. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Pu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas